Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya di pembahasan soal UKPPI tahun 2025. Nah, mari kita bahas. Teman-teman, adapun sub indikator kita yang sekarang yakni 1.22, yakni membuat desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dan melibatkan peserta didik. Nah, adapun pengetahuannya yakni analisis lingkungan belajar. Yang kedua ada pembelajaran kontekstual. Yang ketiga ada desain pembelajaran, ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kemudian ada keempat ada perencanaan pembelajaran. Yang kelima ada pendekatan dan metode pembelajaran. Yang keenam ada pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Teman-teman berikut merupakan contoh soal yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, di sini ada studi kasus ya teman-teman. Ingat kata kuncinya tadi, yakni di kata kuncinya yang tadi ada desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi sekitar sekolah yang melibatkan peserta didik. Oke, pada studi kasus yang pertama adalah di ISTI, ya, dengan latar belakang budaya yang beragam, guru merancang pembelajaran cerita rakyat daerah ya. Nah, dalam pelaksanaannya, siswa hanya diminta membaca teks cerita rakyat dari satu daerah saja, lalu menjawab soal pemahaman. Beberapa siswa tampak tidak tertarik karena tidak mengenal budaya dari cerita yang sudah disediakan. Nah, apa langkah perbaikan yang paling tepat untuk meningkatkan keterlibatan dan keberpihakan pada peserta didik? Oke, A. Meminta siswa menganalisis struktur cerita menggunakan rubrik yang telah disiapkan. B. Menyediakan cerita rakyat yang daerah, beragam daerah, dan berbagai pilihan kepada siswa untuk memilih dan mendramasasikannya. Oke, C. Memberikan penjelasan latar budaya cerita sebelum membaca. D. Mengganti topik pembelajaran menjadi fabel agar mudah dipahami. E. Membacakan cerita dengan ekspresi yang lebih menarik agar siswa tertarik. Oke, teman-teman, seperti biasa kita renungkan dulu. Oke, pause jika perlu. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, seperti biasa kita bedah dulu kasusnya dulu ya. Nah, di sini di sebuah istilah ada latar belakang budaya yang beragam ya. Itu yang pertama. Budayanya beragam. Kemudian di sini guru tampaknya ingin merancang pembelajaran tentang cerita rakyat daerah ya maksudnya di sini ya. Kemudian pada saat pelaksanaannya ya, siswa ini hanya diminta membaca teks cerita dari satu daerah saja. Ini poin keduanya. Kemudian menjawab soal pemahaman. Nah, di sini terlihat bahwa beberapa siswa ya tampak tidak tertarik ya, tidak tertarik mereka. Karena ya tidak mengenal budaya dari cerita yang disediakan. Oke, teman-teman, untuk jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Menyediakan cerita rakyat dari beragam daerah dan memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih dan mendramatisasikannya. Oke, kenapa demikian, teman-teman ya? Ini kan dalam cerita diketahui hanya satu ya, meminta baca teks rakyat satu daerah saja. Ya, karena dari ini terlihat bahwa tampak tidak tertarik karena ya tidak mengenal budaya dan cerita yang disediakan. Ya, karena satu ini ya dia tidak membuat tidak tertarik siswanya dan siswa juga tidak mengenal budaya. Karena apa? Tidak mengenal dari budaya dan cerita yang sudah disediakan oleh guru tersebut. Nah, sehingga ya option B ini menyediakan cerita rakyat dari beragam daerah. Ini kan bervariasi artinya kan, tidak satu saja. Oke, dan memberikan pilihan ya. Oh, artinya kebebasan di sini kasih memilih artinya siswa untuk memilih
memilih membacanya maksudnya di sini ya dan mendramasikannya ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, kenapa tidak A? Nah, fokusnya hanya pada struktur, bukan pada keberagaman keberpihakan. Kemudian yang C ya, tidak menjamin apabila ceritanya tidak tetap tidak relevan ya. Kemudian D, topik bukan masalah utama. Dan E, strategi ini tidak hanya menyelesaikan masalah keberagaman yang konteks. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita clear dulu. Oke, lanjut. Oke, studi kasus lagi. Guru ingin mengajarkan tentang pola makan sehat dengan pendekatan kontekstual. Ia membuat LKPD yang meminta siswa untuk membuat daftar makanan sehat dari media internet. Namun, guru tidak mempertimbangkan bahwa siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki akses internet di rumahnya. Apa strategi desain pembelajaran yang paling tepat? A. Mengubah aktivitas menjadi proyek individu agar lebih mandiri. B. Memberikan daftar makanan sehat nasional dari Kemenkes untuk dianalisis bersama. C. Mengajak siswa melakukan survei makanan yang mereka konsumsi sehari-hari di rumah. D. Memberikan tugas observasi di kantin sekolah menggunakan lembar panduan. I. Menampilkan gambar-gambar makanan dari internet dan meminta siswa menyalinnya. Oke, teman-teman, silakan direnungkan dulu. Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, seperti biasa kita bedah. Di sini guru diketahui ingin mengajarkan tentang pola makanan sehat ya. Oke, dengan pendekatan kontekstual. Oke. Ya pun, nah guru ini merancang LKPD, di mana ia meminta siswanya membuat daftar makanan. Ya, ini penting sekali daftar makanan sehat ya, tapi dari media internet. Namun, ya ini ada kata-kata namun, perhatikan ada kata namun. Guru di sini tidak mempertimbangkan bahwa siswa di sekolah itu berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki akses internet di rumahnya. Oke, nah karena ini kan sudah diketahui ya permasalahan seperti apa ya. Di sini ada siswa yang kurang mampu ya, sehingga dia tidak memiliki akses internet. Sehingga apa? Media internet ini kurang cocok ya, kurang cocok ya. Sehingga dan juga di sini minta kontekstual juga, ini juga tidak cocok juga. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. C, teman-teman ya, mengajak siswa melakukan survei makanan yang mereka konsumsi sehari-hari di rumah. Nah, mengapa demikian? Ini ya, balik lagi tadi kontekstual. Ya, ini juga keluarga kurang mampu ya ekonominya ya, sehingga apa tidak memiliki akses internet di rumah. Sehingga dengan mengajak siswa melakukan survei makanan yang mereka konsumsi sehari-hari di rumah ini sudah sesuai dengan pendekatan kontekstual dan juga tidak membebani keluarga siswa ya atau orang tua siswa. Nah, mengapa yang A ini salah ya? Tidak menjawab kendala atas akses internet. Kalau B, pendekatan ini tidak kontekstual karena tidak berangkat dari keseharian siswa. D, ya, tadi kan di kantin katanya kan, kalau di kantin itu kan masih kurang tepat ya. Terbatas dia makanannya di kantin sehingga membatasi konteks. Kalau I, ya, menyalin ini tidak bermakna secara kognitif tapi dan tidak menyentuh ke konteks keseharian. Sehingga jawaban paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, kita clear. Oke, teman-teman, sekian dari pembahasan soal kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Saya
ucapkan terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata selama video ini berlangsung. Semangat teman-teman, semoga bisa menjawab soal UKM PPG dengan baik. Ya, jangan lupa tips dari saya. Ingat, perhatikan, bedah dulu kasusnya, kemudian perhatikan perintah soalnya, kemudian kaitkan dengan pengalaman teman-teman ketika PPL ataupun di sekolah. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.